Shalom Elohim, Pangeran Ilahi yang terkasih. Shalom anak-anak Kristus di seluruh penjuru muka bumi. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi kita bertemu di video kesaksian saya kali ini. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan suara hati Bapak. Buat semua anak-anaknya, terkhusus buat kita yang menanti-nantikan janji Bapak tentang pengungsian atau pengubahan tubuh kemuliaan. Nah Bapak Ibu, untuk dapat menyaksikan ini, Bapak telah mengizinkan terlebih dahulu untuk saya diproses dan mengalaminya. Demikianlah Bapak itu berkarya di dalam hidup saya. Pada 16 hari bulan 10 2023, saya berbicara santai kepada suami dengan nada yang bergurau ya, tapi jauh di dalam hati saya benar-benar ingin menyatakan itu kepada dia. Saya bilang, kalau ketika engkau bangun tidur, kamu dapati saya tiada, jangan cari-cari saya bilang. Saya sudah ikut Tuhan Yesus pulang itu. Lalu dia jawab saya, ya pergilah. Jangan saja kau bunuh diri, dia bilang. Dia mengatakan itu Bapak Ibu. Maksud dari perkataan ini, jangan saya merasa kecewa jika pengajaran yang saya terima selama ini itu tidak benar. Lalu saya bunuh diri. Tapi saya tidak menanggapi perkataan suami saya ini. Kemudian saya berkata kepada dia, nanti kamu akan tertinggal sebab kamu tidak percaya pekerjaan Roh Kudus di akhir masa ini, saya bilang. Tapi suami saya tidak menganggap penting perkara yang saya katakan ini. Lalu saya berkata lagi kepada dia, jangan kamu sangkal nama Tuhan Yesus jika pada akhirnya kamu mendapati kamu tertinggal. Karena pada masa itu ada penyiksaan yang luar biasa terjadi kepada anak-anak Tuhan di masa itu. Roh Kudus dan roh kematian juga akan diangkat pada ketika itu, saya bilang. Lalu suami saya menjawab begini, untuk apa saya menyangkal nama Tuhan Yesus? Tidakkah kau mendengar saya mengajar jemaat Tuhan untuk beriman dan berdiri teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kata suami saya. Bapak Ibu, suami saya inilah pergumulan akhir saya, sebab dia hidup di samping saya. Dan yang kedua ialah adik-beradik saya. Saya bergumul di hati saya dan hampir 2 tahun saya menangisi mereka. Saya sudah berusaha menyaksikan pekerjaan roh kebenaran di masa akhir ini, tetapi tetap saja tertolak. Dalam keputusasaan saya bertanya kepada Bapak tentang suami saya. Bapak, saya bilang, mengapa engkau tidak membukakan mata hati suami saya? Bukankah dia itu hidup juga dalam kerendahan hati? Dia selalu memilih untuk mengalah dengan adik-beradik dia dalam segala hal. Dia sudah bertobat dengan kehidupan masa lalunya. Dia sudah memikul salib mengikut engkau. Kenapa Bapak tetap saja menutup mata hatinya, saya bilang. Tetapi kemudian roh Tuhan menuntun hati saya, Bapak Ibu. Bapak membuat hati dan pikiran saya mengingat setiap perkataan khotbah yang selalu ditekankan suami kepada jemaat, yaitu berdiri teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan roh Tuhan itu memberi pengertian di hati saya bahwa suami saya akan dipakai untuk pekerjaan di masa akhir. Saya sebak dan pilu Bapak Ibu. Saya bilang, Bapak, itu amat berat, sangat-sangat berat, saya bilang. Lalu saya dihiburkan dengan ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati.
Saya mengimani ayat firman ini, Bapak Ibu. Lalu Roh Kudus menuntun hati saya supaya terus berdoa kekuatan untuk suami dan seisi keluarga saya yang lain. Saya tahu saya tidak punya banyak pilihan. Adik saya Eve juga mengatakan, lepaskanlah itu dari hatimu. Lagipun dia bilang, adik saya pernah bermimpi akan suamimu. Dia pada akhirnya bersaksi bahwa roh Tuhan Yesus sudah berada di dunia ini, dia bilang. Dan itu meneguhkan lagi, memberi kekuatan kepada saya. Kemudian pada 21 hari bulan 10 2023, Roh Tuhan mengingatkan saya lagi segala hal yang saya lalui. Saya heran Bapak Ibu, sebab saya sudah melepaskan semua itu. Mengapa hati saya dibawa ke sana lagi? Kemudian saya diberi pengertian bahwa di detik-detik terakhir ini masih ada anak-anak Bapa Yahweh yang belum melepaskan keterikatan hati dengan keluarga. Bapak Ibu, saya tidak tahu hati Bapak Ibu, tetapi Bapak menaruhkan di hati saya untuk saya sampaikan ini, sebab Bapak tahu hati kita. Lepaskanlah itu Bapak Ibu, pujuklah hatimu, serahkan semuanya di bawah kekuasaan Tuhan. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik perkataan Bapak Yahweh ini. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kita sudah berjalan sejauh ini Bapak Ibu. Pujuklah hatimu dan lepaskanlah. Marilah kita pikul salib Kristus sampai garis penamat. Ingat juga firman Tuhan ini, Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Semoga kesaksian ini dapat menguatkan dan memberkati kita sekalian. Salam kasih, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim, haleluya, haleluya, amin.